bersama saya Muhammad Jafri, masih dengan mata kuliah Sejarah Indonesia 1900 sampai 1945. Sama halnya dengan video-video sebelumnya, pada video kali ini pun saya akan kembali mereview sebuah buku. Nah, pada review buku kali ini, buku yang saya angkat itu adalah tentang munculnya elit modern Indonesia oleh Robert Van Dijk. Pada bagian buku munculnya elit modern Indonesia ini terdiri dari 4 bab. Bab pertama berisi tentang masyarakat Hindia Timur tahun 1900. Bab kedua berisi tentang akselerasi perubahan tahun 1900 sampai 1914. Bab ketiga berisi tentang radikalisme yang merajalela dan pertumbuhan yang mantap tahun 1914 sampai 1920. Dan bab keempat berisi tentang sinkretisme dan konservatisme tahun 1920 sampai 1927. Orang Indonesia di tahun 1900 hingga sekarang mengakui ada 2 tingkatan di dalam masyarakatnya. Kelompok besar yang terdiri dari petani, orang desa, dan orang kampung, dan istilahkan di sini rakyat jelata. Sedangkan administrator, pegawai pemerintahan, dan orang-orang Indonesia yang pendidikan berada di tempat yang lebih baik itu di desa maupun itu di kota, dan mereka itu dikenal dengan istilah priai atau kaum elit. Priai merupakan kelompok orang Indonesia yang dapat memberi pengaruh, mengatur, dan menuntun masyarakat Indonesia. Menurut stratifikasi sosial masyarakat desa, stratifikasi sosial mereka itu didasari atas kepemilikan tanah, di mana orang-orang yang memiliki setumpak tanah sawah dianggap sebagai penduduk inti, dan menurut tradisi mereka itu dianggap sebagai kaum pendiri dari desa tersebut. Atas dasar kepemilikan tanah inilah secara tidak langsung stratifikasi sosial mereka itu terangkat. Hal ini akan mendorong untuk menaikkan derajat mereka di desa. Kepala desa, pamong desa, dan juga seringkali guru-guru dari pemimpin agama semuanya berasal dari kelompok ini. Mereka dapat mengusahakan tanah mereka tersebut boleh disewakan kepada penyewa. Hak khusus pemegang tanah itu tetap dipegang oleh kelompok inti di desa itu. Di sini orang-orang desa yang dianggap memiliki kedudukan rendah ialah mereka yang tidak mempunyai hak memegang tanah pertanian, tetapi mereka hanya memiliki sebuah rumah dan kebun. Di sini mereka biasanya bekerja di pabrik, bertukang, atau mengerjakan tanah orang lain. Bagian terendah di dalam tingkatan rakyat desa ialah orang-orang yang tidak memegang tanah dan tidak mempunyai rumah maupun kebun. Mereka biasanya membangun gubuk untuk tempat tinggal di pekarangan salah seorang masyarakat desa, dan biasanya mereka itu bekerja sebagai pembantu ataupun buruh tani. Di dalam mengatur hal sosial dan kebutuhan ekonomi atau kebutuhan pokok, di sini dipenuhi oleh diri kita sendiri. Namun jika terjadi pertikaian atau pertengkaran antara penduduk desa, itu merupakan tanggung jawab dari kepala desa. Nanti urusan tersebut akan diselesaikan dan diambil alih oleh kepala desa bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Berbeda halnya dengan kehidupan di kota. Di sini
kehidupan kota sedikit lebih terlepas dari jaringan pola hidup tradisional Indonesia. Mereka tinggal di daerah pemukiman pribumi di mana hidup mereka bercorak barat, jauh dari kekerabatan, kerukunan, dan solidaritas hidup di pedesaan. Mereka hidup di tepi-tepi kebudayaan barat. Oleh sebab itu, kota kota tersebut dikelola oleh perniagaan dan perusahaan barat. Lalu mereka banyak mengikuti segi-segi kehidupan barat yang dangkal. Pola kehidupan kota ini merupakan salah satu sumber dari kenyataan sosial di Indonesia yang baru, yaitu manusia pinggiran. Sebaiknya dinamakan sebagai peniru kehidupan barat, tetapi yang sebetulnya tidak dapat berorientasi kepada hal-hal yang baru, dan itu pun tidak sanggup kembali kepada hal-hal yang lama. Berdasarkan uraian cerita tentang stratifikasi sosial yang saya jabarkan tadi, baik itu di kehidupan desa maupun di kehidupan kota, bagi saya pribadi itu sebetulnya sama, tergantung bagaimana kita sebagai manusia menyesuaikan diri di mana kita berada. Seperti halnya di kehidupan desa, jika kita berada di desa, tentulah hubungan yang paling utama itu adalah hubungan sosial antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, mungkin lebih tepat dengan istilah kekerabatan. Namun bagi masyarakat kota, cenderung kehidupannya itu bersifat individu. Mereka hanya mementingkan dan memikirkan dirinya sendiri. Namun ini sebetulnya sangat kurang bagus. Untuk itu kita seharusnya sebagai manusia, kita itu harus hidup sosial dan tidak ada batasan kita bergaul dalam artian ini berhubungan baik dalam hal manusia tanpa memandang sertifikasi sosial kita dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kita pemerintah, pemimpin, guru, masyarakat, ataupun pemulung sekalipun. Hal yang paling utama dalam sertifikasi sosial ini sebenarnya adalah rasa tenggang rasa. Mungkin hanya sekian dari saya pada review buku kali ini. Nantikan video saya selanjutnya pada review buku berikutnya. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.